Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini akan membahas teknik kreasi desain dengan menggunakan fitur efek transform dan juga dipadukan dengan teknik blending. Nah, contohnya sudah kalian lihat tadi di awal ada 3 contoh desain yang akan saya tunjukkan prosesnya pada video tutorial kali ini. Bagaimana prosesnya? Silahkan disimak dengan baik, jangan kemana-mana dan tetap stay di channel saya. Oke, silakan kembali buka aplikasi Adobe Illustrator-nya dan buat dokumen baru di ukuran bebas. Sebagai contoh di sini saya menggunakan ukuran A4. Nah, kreasi desain yang pertama yang akan saya tunjukkan pada tutorial kali ini saya sebut sebagai circle twist ya. Jadi objek lingkaran dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar ini membentuk pola pusaran seperti ini ya. Nah, ini bentuk yang beraturan dari ukuran kecil sampai dengan ukuran besar. Di sini yang akan saya tunjukkan adalah teknik transform dan pengaturan rotasi sehingga membentuk pusaran seperti ini. Oke, langsung saja bagaimana prosesnya. Kita ke dokumen baru. Pertama kita buat dulu objek lingkaran, gunakan ellipse tool. Untuk warna silahkan diatur. Di sini tanpa fill ya, jadi fill color-nya dimatikan. Kita gunakan stroke color. Saya akan menggunakan warna yang sama seperti contoh, misalnya warna oranye. Buat lingkaran yang proporsional ya. Nah, kurang lebih sekian. Silahkan diposisikan di tengah-tengah. Nah, kemudian pengaturan selanjutnya masuk ke pengaturan stroke. Nah, di sini pengaturan stroke bisa diambil melalui panel properties. Bagi yang menggunakan versi CS mungkin tidak ada panel properties, silahkan ambil di bagian atas ya, klik stroke panel. Nah, saya akan ambil di bagian properties ya. Pertama yang kita setting di sini adalah ukuran ketebalan garisnya, ya, garis pinggir ini. Di sini saya akan menggunakan contoh 20 ya. Nah, mungkin lebih besar lagi 25. Kemudian untuk cap-nya atur round cap. Nah, pilih round cap. Kemudian di bagian dotted line di checklist. Nah, di sini bagian dashnya biarkan 0. Nah, kita atur di bagian gap-nya. Nah, ini sebelumnya saya pernah menggunakan pengaturan di angka 80. Di sini kita atur, kalau contoh yang saya buat ini di sekitar 30 ya. Nah, kalian bisa atur juga menggunakan scroll pada mouse. Silahkan diatur seperti itu. Ya. Jadi kalau angkanya semakin besar, jaraknya semakin renggang. Saya akan atur di angka, nah, kurang lebih di angka 43 ya. Nah, seperti ini. Nah, silakan cari ukuran yang jaraknya sama ya. Nah, seperti contoh kalau misalnya di angka 40 ini masih ada satu lingkaran yang jaraknya masih berdekatan. Nah, ini ya. Nah, silakan nanti cari pengaturan yang lingkarannya bisa sama jaraknya ya. Nah, misalnya di sini di angka 35. Oke, selanjutnya kita ubah profilnya, masih di bagian pengaturan stroke. Kita ubah profilnya dari uniform, bisa juga diatur di bagian atas ya. Dari uniform, saya akan ubah ke width profile 4. Nah, seperti itu. Sampai di sini pengaturan di bagian stroke kita sudahi dulu ya. Nah, close. Kemudian selanjutnya kita tambahkan efek transform. Nah,
Untuk mengambil efek transform, pertama bisa di panel properties. Di sini ada tanda FX ya, ada choose an effect. Kalau tidak bisa menampilkan panel properties, silakan tampilkan panel appearance ya, appearance. Nah, kalau tidak ada panel appearance, silakan ambil di menu window appearance. Ini dia ya. Nah, silakan tampilkan panel appearance. Lalu kemudian klik FX ya, add new effect di sini. Nah, kita pilih kategori distort and transform, lalu pilih transform. Nah, ini transform effect ya. Pertama kita checklist dulu previewnya agar kita bisa melihat perubahan. Lalu kemudian untuk number of copies ya, di bagian kolom copies ini kita masukkan misalnya contoh 25. Nah, jadi nanti akan ada 25 objek lingkaran seperti ini yang akan ditransformasikan. Pastikan ini di tengah-tengah ya pilihannya. Kemudian pengaturan selanjutnya di bagian atas, di bagian scale, ini ada horizontal dan vertikal. Nah, disinilah kita kurangi. Pertama dari horizontal, saya akan gunakan scroll mouse ya. Saya akan gunakan di angka 88%. Vertikal juga sama. Disamakan angkanya ya. Kalau tidak sama nanti bentuknya tidak proporsional. Ya, lonjong seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu agar bisa membentuk pusaran. Nah, ini kan masih lurus beraturan ya. Kita atur di bagian rotasi. Di sini ada angle. Nah, ini bisa diatur ke plus atau minus. Nah, kalau minus dia bentuknya seperti itu. Ya. Nah, kalau plus nanti dia akan ke arah atas. Saya akan ambil contoh di sini di angka 15 derajat. Kalau sudah, klik OK. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah jadi ya. Kita lihat dulu contoh yang sudah jadi. Nah, ini tampak berbeda. Ada yang besar, kemudian ada yang kecil, kemudian ke besar lagi. Nah, di sini prosesnya sudah benar. Akan tetapi kita perlu mengubah profilnya dulu ya, profile style garisnya. Karena di sini yang kita gunakan tadi objeknya itu hanya mengatur warna stroke, jadi pengaturan untuk garis. Nah, di sini yang paling atas ya. Nah, tadi pertama saya menunjukkan width profil 4 ya. Nah, sekarang silakan diseleksi dulu objeknya. Kemudian bisa memilih kembali profil yang lain. Misalnya di sini contoh yang saya buat itu menggunakan width profil 2. Nah, seperti itu. Dan ini bisa dipindahkan ya posisinya. Nanti silahkan gunakan transform biar sama seperti ini misalnya. Nah, di sini pengaturan transform ada di bagian properties. Di sini ada flip along horizontal axis. Nah, seperti itu. Bisa juga diatur flip along vertical axis. Ya, sehingga sama seperti contoh yang saya buat. Nah, mungkin agak berbeda, ini tergantung dari jumlah objek lingkaran yang kita buat. Kita bisa atur kembali ya. Nah, kita bisa atur di bagian stroke. Nah, di sini kita mainkan di angka gap-nya ya, di bagian dashed line. Nah, di sini saya menggunakan 35 sebelumnya. Sekarang saya akan coba ubah ke 40. Nah, seperti itu. Ya, silakan nanti di-explore lebih jauh. Ini juga tergantung dari ukuran lingkaran yang dibuat. Oke, sampai di sini sudah selesai. Silakan dicoba, semoga berhasil. Nah, kreasi desain yang berikutnya ini saya sebut sebagai square twist. Nah, kita lihat dulu contohnya. Di sini ada di artboard yang kedua. Nah, ini dia. Jadi objek yang digunakan juga masih berupa lingkaran, hanya saja
dipadukan sehingga membentuk objek kotak, dan di sini membentuk sebuah pusaran. Maka dari itu saya sebut sebagai square twist. Teknik yang digunakan sama juga, yaitu transform ditambah dengan teknik blending. Blending dari objek lingkaran kecil ke objek lingkaran besar atau sebaliknya. Dan juga ada transformasi warna. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Silahkan kembali ke dokumen kerja. Di sini tidak perlu membuat file baru ya, kita tambahkan saja jumlah artboardnya. Gunakan artboard tool, kemudian di bagian atas ini klik new artboard. Nah, kita sudah di artboard yang baru. Kemudian klik selection tool. Langkah awal, di sini kita buat dulu objek kotak sebagai guiding ya, agar nanti objek lingkaran yang kita buat ini bisa membentuk kotak. Nah, kita buat objek kotak dengan rectangle tool. Objek kotak di sini cukup stroke-nya saja, jadi fill-nya kita matikan. Untuk stroke-nya gunakan warna hitam, karena ini hanya guiding ya. Buat objek kotak persegi, tahan Shift agar proporsional. Nah, letakkan di tengah-tengah, seperti itu. Lalu kemudian kita buat objek lingkaran. Nah, kembali gunakan ellipse tool. Kali ini yang kita gunakan yaitu fill color. Kalau sebelumnya menggunakan stroke color saja, sekarang kita gunakan fill color. Saya akan langsung pilih warna merah seperti contoh. Untuk stroke-nya kita matikan ya, pilih none. Langsung buat lingkaran bulat sempurna. Di sini cukup sekian saja, jangan terlalu besar ya. Nah, kemudian objek lingkarannya ini kita posisikan di bagian sudut kotak ya. Pastikan menempel di sudut. Lalu kemudian untuk yang satunya lagi kita buat lingkaran yang sama. Ini saya duplikat ya. Tahan Alt dan Shift agar bisa terkunci seperti ini. Nah, di sini saya akan berikan warna kuning. Jadi nanti ini akan kita transformasikan dari warna merah ke warna kuning ya. Dan di sini saya atur warnanya, bukan warna ya, saya atur ukurannya. Tahan Alt dan Shift untuk mengunci ya, kurang lebih sekian. Nah, selanjutnya kita blending dulu ya, kita blend dulu objek lingkaran merah dan kuning. Gunakan blend tool. Pertama kita klik di objek lingkaran merah, kemudian klik di objek lingkaran kuning. Nah, di sini kalau kita tidak mengatur warna yang berbeda tidak akan menghasilkan seperti ini ya. Nah, agar sama seperti di contoh, ini ada banyak lingkaran ya, dari besar ke kecil. Kita atur lagi di bagian blend option. Klik ganda atau double klik pada blend tool. Nah, kemudian perhatikan di bagian spacing. Spacing ini masih pilihannya smooth color. Kita ganti ke specific step. Nah, di sini lumayan banyak ya. Masih di angka 200-an. Saya akan coba di angka 10. Kemudian untuk melihat perubahan, kita centang preview. Nah, seperti itu. Ya, ini masih terlalu banyak. Saya gunakan 8 saja. Klik OK. Nah, sampai di sini sudah jadi ya untuk blendingnya. Jadi kalau kita klik objek lingkaran, salah satu saja nanti akan terseleksi semuanya. Nah, itu sudah terkunci ya. Selanjutnya, kita posisikan objek lingkaran yang sudah di blending ini mengelilingi objek kotak. Nah, di sini saya akan duplikat lagi. Tahan Alt sambil klik ya. Nah, kemudian saya akan ubah posisinya di sini melalui panel transform. Saya akan ubah
Di sini 90 derajat ya. Nah, seperti itu. Saya akan ubah dulu warnanya. Di sini warna yang akan saya gunakan untuk bagian lingkaran yang kecil itu warna merah. Nah, perhatikan di sini karena sudah di blend. Jadi kalau kita klik salah satu lingkaran, nanti semuanya akan terseleksi ya. Ya, ini agak repot kalau kita mau merubah warna salah satu objek. Caranya kita gunakan Direct Selection Tool ya. Kita gunakan Direct Selection Tool. Pilih di sini yang akan diubah adalah lingkaran yang paling kecil. Klik, pastikan di tengah-tengah ya. Kalau misalnya kita klik di bagian pad-nya, ini saya zoom dulu. Ya, kalau klik di bagian pad-nya nanti akan menampilkan pengaturan kurva. Nah, jadi pastikan di area objek. Ya, sehingga kita bisa merubah warna. Di sini saya akan gunakan warna yang sama. Warna merah, kemudian di bagian bawahnya ini warna biru muda. Dan sekarang kita posisikan juga sama di bagian garis ya, tepat di garis. Nah, seperti itu. Pastikan ujung dengan ujung. Selanjutnya di sini saya akan duplikat lagi ya. Nah, kali ini saya akan putar balik. Ini secara horizontal. Dan di sini warna yang akan saya berikan untuk yang lingkaran kecil ini warna biru ya. Nah, kemudian untuk yang lingkaran besar ini warna hijau. Kita posisikan lagi seperti tadi. Pastikan menempel di bagian ujung. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya untuk bagian sisi kanan ini duplikat lagi. Dan ini saya putar. Ya. Warna yang satu ini warna kuning ya untuk bagian lingkaran besar. Dan yang di bawah adalah warna hijau. Dan diposisikan sama seperti yang tadi. Maaf, ini perlu diseleksi semuanya. Oke, sampai di sini sudah di posisinya masing-masing ya. Nah, selanjutnya untuk objek kotak di sini sudah tidak diperlukan lagi karena sudah diposisikan ya, objek lingkarannya sudah berada di posisi masing-masing. Kita seleksi objek kotaknya untuk kita hapus. Nah, ini mungkin agak sulit menyeleksi karena posisinya bersinggungan. Seleksi objek bisa juga dilakukan melalui panel layer. Nah, silakan cari karena ini berupa objek kotak jadi masih namanya rectangle. Klik bagian lingkaran yang kecil-kecil ya, bulatan-bulatan ini untuk menyeleksi objek. Nah, ini tandanya sudah terseleksi, ini kita hapus. Oke, itu gunanya panel layer ya. Nah, selanjutnya kita seleksi semuanya objek lingkaran ini, lalu kita grup, Ctrl G, atau klik kanan grup. Dan selanjutnya kita terapkan efek yang sama, yaitu efek transform. Klik objeknya, kemudian buka kembali panel Appearance, lalu Add New Effect. Pilih Distort and Transform, kemudian pilih Transform. Nah, di sini seperti sebelumnya, kita centang dulu previewnya. Kemudian untuk copies-nya saya gunakan angka yang sama, yaitu 25. Di sini pastikan masih di tengah-tengah. Dan yang diubah
sama seperti sebelumnya, yaitu bagian scale ya. Scale-nya untuk horizontal saya gunakan 90% ya, kali ini 90%, dan vertikal juga sama 90%. Nah, ini sudah membentuk pola ya. Sekarang kita putar ya, kita rotasikan, kita atur angle-nya di sini bisa minus ya. Kalau minus ini contoh yang saya buat karena dari lingkaran besar ke kecil itu bergerak ke kanan, jadi kalau minus dia akan benturan. Nah, kita bawa ke plus saja ya. Saya akan pilih yang minus, bukan minus ya, plus 2 ya. Nah, 2 derajat saja sudah cukup ini. Klik OK. Nah, sampai di sini sudah jadi ya. Kalau kita lihat contoh yang sebelumnya, ya hampir-hampir sama. Jadi pastikan objek lingkarannya dari yang besar ke kecil itu tidak ada yang saling bertabrakan. Oke, silahkan dicoba, semoga berhasil. Selanjutnya untuk kreasi desain yang terakhir, di sini saya sebut sebagai lingkaran warna-warni ya. Ini ada di artboard yang ketiga. Nah, ini saya sebut sebagai color circle ya, karena di sini selain bentuknya melingkar, ada perpaduan warna. Nah, jadi prosesnya sama, menggunakan blending, kemudian dilakukan teknik transform. Oke, kembali ke dokumen kerja. Silahkan kembali buat artboard yang baru. Di sini kita buat dulu objek lingkaran untuk kita blend ya. Nah, gunakan pengaturan fill color. Saya akan gunakan warna yang sama seperti tadi, dari merah ke kuning. Pertama saya buat objek lingkaran merah. Ini tanpa stroke ya. Jadi stroke-nya kita matikan. Kembali gunakan ellipse tool. Saya akan buat ukuran lingkaran sekian. Nah, kemudian ini saya blending. Ini saya duplikat dulu ya. Nah, kurang lebih sekian ya. Ini warna kuning. Nah, kali ini untuk ukurannya saya samakan, tidak diubah. Gunakan kembali blend tool, klik dari yang merah, kemudian klik yang kuning, dan atur kembali pengaturannya di sini. Klik ganda atau double klik blend toolnya. Spacingnya kita atur lagi menjadi specific step. Nah, di sini saya akan gunakan mungkin kurang lebih yang 10 ya. Ya, 10 atau kita mungkin buat lebih banyak, 12 saja lah. Nah, oke. Saya gunakan 14 biar lebih banyak. Kemudian klik OK. Lalu agar bisa membentuk lingkaran di sini. Nah, kita buat garis pandunya ya. Ya, objek lingkaran sebagai panduan atau guiding. Gunakan ellipse tool lagi, kali ini ya buang seleksi dulu. Ya, gunakan ellipse tool, kali ini kita gunakan stroke-nya saja. Jadi fill-nya kita matikan. Pilih stroke-nya yang warna hitam saja. Buat objek lingkaran yang bulat sempurna. Nah, posisikan di tengah-tengah seperti itu. Nah, sekarang kembali ke selection tool. Agar objek blendingnya ini berada di lingkaran, kita seleksi keduanya ya. Klik yang lingkaran kecil yang berwarna, tahan shift, kemudian klik lingkaran yang besar. Nah, setelah itu kita masuk ke menu objek, lalu kita masuk ke menu blend. Nah, blend di sini kita pilih replace spine. Nah, dia akan mengikuti bentuk ini ya, bentuk lingkaran. Ya. Kita atur lagi dulu posisinya biar tepat di tengah-tengah. Nah, seperti itu.
Ini mungkin perlu ditambah lagi ya jumlahnya agar tidak terlalu sedikit. Nah, kita bisa masuk ke pengaturan blending lagi. Ya, double klik di blend toolnya. Nah, ini kan 14 tadi saya pilih. Ya, checklist dulu. Lalu saya akan tambah sekarang mungkin sekitar 24 ya. Ya. Nanti silakan selera kalian berapa, silakan ditambahkan. Ya. Saya gunakan 26 saja ya biar lebih banyak. Klik OK. Nah, selanjutnya sekarang setelah jadi seperti ini baru kita transform ya. Klik objeknya, kita transform. Kembali masuk di panel appearance. Klik add new effect, distort and transform, kemudian pilih transform. Nah, checklist dulu previewnya, kemudian di sini untuk number of copies-nya saya akan buat sekitar 4 saja dulu ya. 4, mungkin 5 lebih ideal. Contoh yang saya buat 5. Kemudian untuk scale-nya saya akan gunakan yang horizontal juga. Nah, di sini buat yang tidak berbenturan ya. Nah, saya akan berikan jarak sekitar mungkin 85 ya. Vertikalnya juga 85. Nah, seperti itu. Kalau dirasa kurang silakan bisa ditambah nanti ya. Nah, saya akan gunakan 83 saja. Kemudian kita putar ya, kita rotasikan ke sudut. Ini tergantung dari selera kita ya, mau diputar seberapa. Ya. Nah, mungkin di sini saya akan atur di 40 ya, cukup di 40 saja. Mungkin di ya 45 biar lebih menarik ya. 45, klik OK. Nah, contoh yang saya buat di sini sampai di sini ya. Nah, ini hanya contoh saja. Ya. Ya, selebihnya nanti bisa kita atur kembali jaraknya dan menambah jumlahnya. Oke, sampai di sini proses sudah hampir selesai, tinggal kita tambahkan objek lingkaran ya. Nah, objek lingkaran saya akan buat lingkaran baru dengan ellipse tool lagi. Kali ini cukup stroke-nya saja. Pertama untuk garis putus-putus stroke. Saya akan gunakan yang warna oranye ya. Contoh di sini warna oranye. Buat objek lingkaran, nah kurang lebih sekian. Untuk ketebalannya di sini sekitar 6 ya. Nah, 6 di sini saya posisikan di tengah-tengah ya. Ini saya perbesar sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian pengaturan lebih lanjut agar tampak lebih putus-putus ya. Itu di menu stroke, kemudian checklist lagi dashed line-nya. Nah, di sini kita atur di angka dash-nya itu sekitar, ini sesuai selera ya. Saya akan atur di 20 dulu, kemudian untuk gap-nya saya akan kurangi ya, seperti itu. Nah, mungkin ini dikurangi juga biar lebih rapat lagi, sekitar 12 ya, 12 dan 8. Nah, nanti silakan diatur ini. Kalau sudah ya, ini di close, buang seleksi. Nah, ini sudah jadi, tinggal sekarang lingkaran yang besar, bukan yang besar, lingkaran yang di tengah-tengah ya maksudnya ya. Buat objek dengan ellipse tool lagi, kali ini stroke-nya dimatikan, kemudian pilih fill color. Saya akan gunakan warna oranye juga. Buat yang bulat sempurna seperti itu, ini posisikan di tengah-tengah. Nah, seperti itu ya. Ini akan saya berikan warna
gradasi ya, agar lebih menarik lagi. Masuk ke panel gradient, pilih di sini type radial. Pilih radial, kemudian kita atur ulang lagi warnanya. Untuk yang warna putih, double klik di sini. Nah, saya akan gunakan warna kuning, kemudian untuk bagian yang warna hitam ini saya akan ubah menjadi warna oranye ya, warna oranye yang tadi. Oke. Nah, ini sudah jadi. Nah, seperti itu. Sampai di sini sudah jadi ya prosesnya. Nah, kita lihat contoh dulu agar bisa warna-warni seperti ini. Nah, kita pisahkan dulu ya. Karena tadi setelah ditransform, nah ini objeknya menjadi satu. Kecuali yang saya tambahkan di tengah ini. Nah, ini kita pisahkan dulu melalui menu objek, yaitu expand appearance. Ya, objek, pilih expand appearance. Nah, di sini sudah terpisah dia ya. Nah, kita buang seleksi, kita klik di sini. Nah, sudah bisa kita pisahkan maksudnya. Tetapi masih dalam satu grup. Nah, di sini kita pilih ungroup ya, bisa klik kanan ungroup atau bisa di menu propertiesnya ya. Intinya di ungroup. Nah, oke, sudah di ungroup ya. Cukup ungroupnya sekali saja. Karena kalau kita ungroup lagi nanti ini akan terpisah satu-satu ya. Nah, ini sudah bisa kita seleksi per lingkaran ya. Dari lingkaran yang besar ke lingkaran yang kecil ya. Tadi saya buat duplikatnya atau copiesnya 5. Nah, saya akan mulai dari lingkaran yang kedua ya. Karena yang pertama sudah seperti ini, saya akan ubah yang kedua. Klik yang kedua, kita masuk ke lab color ya. Di sini ada recolor artwork ya. Klik recolor artwork di bagian atas. Nah, nanti akan muncul recolor seperti ini. Kita masuk di bagian edit. Nah, perhatikan di sini warna yang aktif ya. Kita geser ya. Kita kunci dulu agar semuanya bisa bergeser. Nah, di sini ada link harmony color. Ya, ini namanya perubahan warna berdasarkan kelompok harmony color ya. Nah, kita atur di salah satu garis, kita putar misalnya. Kalau tadi ini dari merah ke kuning, sekarang saya akan ubah dari kuning ke hijau misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, dari kuning ke hijau. Nah, kemudian kalau sudah klik OK, dan berikutnya di lingkaran yang ketiga sama juga klik recolor artwork, lalu kemudian pilih edit dan kita sinkronkan link harmony color ya. Kita kunci warnanya. Di sini saya akan pilih dari hijau ke biru. Nah, seperti itu. Klik OK. Kemudian lingkaran berikutnya klik recolor artwork, pilih edit, kemudian klik link harmony. Nah, kita putar lagi, kita cari warna dari biru muda ke ungu di sini ya. Klik OK. Nah, lingkaran berikutnya juga sama. Silakan dieksplor nanti sesuai dengan selera. Lebih suka yang mana ya. Nah, di sini warna biru. Ya, biru gelap ya, warna biru gelap ke warna merah. Nah, bukan biru gelap ya, ungu ya di sini. Ya, biru keunguan. Kemudian lingkaran yang terakhir, pilih kembali recolor artwork, kemudian edit, centang atau aktifkan link harmony. Nah, kali ini saya akan geser dari ungu ke warna oranye lagi. Klik OK ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita seleksi lagi semuanya, kita blok seperti itu, lalu kita grup kembali ya. Kita grup keseluruhan objek.
Group atau Ctrl G ya. Nah, sampai di sini desainnya sudah jadi ya. Ini saya sebut sebagai color circle ya, lingkaran warna. Oke, silahkan dicoba, semoga berhasil. Nah, itu tadi contoh kreasi desain dengan menggunakan fitur efek transform dan juga dipadukan dengan teknik blending. Silakan dieksplor dengan kreativitas masing-masing. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.